Selamat datang di serial dokumenter filsafat, Stoikisme, Jalan Menuju Keteguhan Jiwa. Dalam 8 seri mendatang, kita akan menelusuri ajaran para filsuf besar dari Zeno, Cleanthes, Chrysippus, hingga Marcus Aurelius, memahami bagaimana kebijaksanaan kuno ini membentuk cara manusia menghadapi penderitaan, kehilangan, dan makna hidup. Dan inilah seri pertama. Awal dari segalanya, kisah seorang pedagang kapal yang kehilangan segalanya di lautan, namun justru menemukan kebenaran yang abadi. Inilah kisah Zeno dari Citium, awal segalanya. Laut Aege, saksi bisu dari ribuan pelayaran dan kisah manusia. Di sanalah 2300 tahun yang lalu, takdir membawa seorang pedagang muda ke titik nol kehidupannya. Dari lautan inilah sebuah perjalanan baru dimulai, bukan perjalanan menuju kekayaan, kesatu, melainkan perjalanan menuju kebijaksanaan. Dari reruntuhan kapal yang karam, lahir sebuah filsafat yang akan mengubah dunia. Di tengah lautan Yunani, seorang pedagang asal Citium bernama Zeno kehilangan segalanya. Kapalnya tenggelam, dagangannya musnah, dan ia terdampar di negeri asing tanpa harta, tanpa arah. Namun justru di sanalah, di reruntuhan hidupnya, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebenaran tentang kehidupan. Bagian 1, dari pedagang menjadi pencari makna. Zeno berasal dari Citium, sebuah kota pelabuhan di Pulau Siprus, yang terkenal dengan perdagangan dan pelautnya. Sejak muda, ia dikenal sebagai pedagang ulung. Hidupnya berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, menukar barang, mengejar keuntungan. Tapi suatu hari, badai besar mengubah segalanya. Kapalnya karam. Ia selamat, tapi tanpa harta dan tanpa masa depan. Dalam keadaan hancur, ia berjalan menyusuri kota Asina. Di sanalah ia memasuki sebuah toko buku tua dan menemukan karya Sen. Murid Socrates. Ia membaca kisah Tris dan bertanya pada penjaga toko, "Di mana aku bisa menemukan orang seperti dia?" Sang penjaga menunjuk ke arah seorang lelaki berjalan di dekat sana. Crates dari Thebes, seorang filsuf dari mazhab sinisisme. Hari itu, hidup Zeno berubah selamanya. Bagian 2, mencari kebenaran setelah kehilangan. Zeno mulai mengikuti ajaran Crates. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta, tapi pada keutamaan jiwa. Namun, ia merasa ada yang belum lengkap. Ia ingin lebih dari sekadar menolak dunia. Ia ingin memahami dunia. Ia belajar dari banyak guru. Dari Crates ia belajar kesederhanaan. Dari Stilpo ia belajar logika. Dari Dioscoronos ia belajar dialektika. Tapi di balik semua itu, Zeno mencari sesuatu. Bagaimana manusia bisa hidup selaras dengan alam dan akal budi. Dalam keheningan, ia sadar kebenaran tidak ditemukan di pasar, tapi di dalam diri yang memahami tatanan semesta. Bagian 3, lahirnya Stoa Poikail. Sekitar tahun 300 sebelum Masehi, Zeno mulai mengajar di sebuah beranda berpilar di tengah kota Asina. Tempat itu disebut Stoa Poikail yang berarti beranda berlukisan. Di sanalah setiap hari orang datang dari berbagai kalangan, pedagang, budak, pejabat, dan bahkan filsuf muda. Zeno tidak berbicara tentang harta atau kehormatan. Ia berbicara tentang bagaimana hidup dengan baik, dengan selaras bersama alam.
dan dengan bimbingan logos, rasio ilahi yang menata seluruh alam semesta. Dari Stoa Poikail itulah kata stoikisme lahir. Filsafat ini bukan untuk ruang kuliah, tapi untuk kehidupan nyata, untuk jiwa-jiwa yang telah kehilangan segalanya dan ingin menemukan makna sejati. Bagian 4 nilai utama stoikisme. Ajaran Zeno sederhana namun dalam. Hiduplah sesuai dengan alam. Bukan berarti menyerah pada nasib, tetapi menerima bahwa alam semesta memiliki keteraturan dan manusia, dengan akalnya, adalah bagian dari keteraturan itu. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Bahwa penderitaan bukan berasal dari peristiwa, melainkan dari penilaian kita terhadap peristiwa itu. Bagi Zeno, kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati. Segala hal di luar diri, harta, status, bahkan kesehatan hanyalah indiferen, tidak baik, tidak buruk. Yang penting adalah bagaimana kita hidup dengan akal sehat, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Bagian 5, warisan abadi Zeno. Dari reruntuhan kapal yang karam, Zeno membangun sebuah kapal baru, kapal jiwa manusia. Ia tidak lagi berlayar di laut dagang, tetapi di lautan makna. Dari Stoa Poikail, ajarannya menyebar ke seluruh dunia. Ke Chrysippus, Seneca, Epictetus, hingga Marcus Aurelius, kaisar yang hidup sebagai filsuf. Stoikisme bukan hanya sejarah. Ia adalah cermin bagi jiwa modern yang masih mencari ketenangan di tengah badai kehidupan. Dan semua itu bermula dari satu orang yang kehilangan segalanya, namun menemukan jalan pulang menuju kebijaksanaan. Dari seorang pedagang yang kehilangan segalanya, lahirlah benih kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu. Zeno dari Citium mengajarkan kita bahwa ketika dunia merenggut segalanya, sesungguhnya alam sedang membuka ruang bagi kita untuk menemukan diri yang sejati. Dan dari beranda berpilar di jantung Esina, stoikisme mulai berlayar melintasi abad, membawa pesan keteguhan jiwa yang kini kita kenal hingga hari ini. Dalam seri berikutnya, kita akan mengenal penerus Sinos dari Osos, sang penyair yang menjadikan stoikisme bukan hanya ajaran logika, tapi juga nyanyian jiwa tentang ketundukan pada alam semesta. Sebuah perjalanan dari kata menuju doa, dari pemikiran menuju kebijaksanaan. Jika video ini memberi Anda makna, dukung perjalanan filsafat ini dengan menyukai, berlangganan, dan menyalakan lonceng notifikasi. Karena setiap minggu, kita akan menyelami satu bab kebijaksanaan stoikisme untuk menuntun jiwa kita agar tetap tenang di tengah badai kehidupan. Dari seorang pedagang yang kehilangan segalanya, lahirlah benih kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu. Zeno dari Citium mengajarkan kita bahwa ketika dunia merenggut segalanya, sesungguhnya alam sedang membuka ruang bagi kita untuk menemukan diri yang sejati. Dan dari beranda berpilar di jantung Esina, stoikisme mulai berlayar melintasi abad, membawa pesan keteguhan jiwa yang kini kita kenal hingga hari ini. Dalam seri berikutnya, kita akan mengenal penerus Xenontes dari Osos, sang penyair yang menjadikan stoikisme bukan hanya ajaran logika, tapi juga nyanyian jiwa tentang ketundukan pada alam semesta. Sebuah perjalanan dari kata menuju doa, dari pemikiran menuju kebijaksanaan. Jika video ini memberi Anda makna, dukung perjalanan filsafat ini dengan menyukai, berlangganan, dan menyalakan lonceng notifikasi.
karena setiap minggu kita akan menyelami satu bab kebijaksanaan stoikisme untuk menuntun jiwa kita agar tetap tenang di tengah badai kehidupan. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.